Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Cirebon, yaitu kamera Yashica Rangefinder Elektro 35 GSN. Nah ini kerusakannya sih nggak terlalu parah ya teman-teman, jadi cuma kita cleaning ini di lensanya. Ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya karena lamanya tidak dipakai, dan juga di viewfindernya ini sudah banyak sekali juga bibit-bibit jamurnya. Nanti kita akan eksekusi semua untuk Yashica Rangefinder Elektro 35 GSN ini. Oke teman-teman Nusantara, nah untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada atau mempunyai kamera Yashica Elektro 35 seri GSN, nah ini bisa kita praktekkan untuk mengcleaning optik dan juga viewfindernya. Namun sebelum kita eksekusi untuk cleaning lensa dan viewfindernya, ayo teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang belum kita cleaning, ayo dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, eksekutor terus bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menegangkan, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke teman-teman Nusantara, jangan kemana-mana, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Ikuti terus keseruannya, check it out. Oke teman-teman Nusantara, ini kita sudah buka optik bagian depan, dan untuk di bagian agak ke dalamnya nih teman-teman, jadi harus dibuka seperti ini ya. Dan juga ini kita ganjel dulu dia punya shutter speednya biar bisa buka di speed B. Nah, nanti udah buka di speed B nih teman-teman, berarti kaca di bagian dalam itu di bawahnya blade shutter itu bisa terbuka, dan itu baru bisa di cleaning teman-teman. Nah ini kita ganjel dulu nih teman-teman. Dan kalau ini nggak diganjel, ini langsung kencang lagi larinya 125 nih. Dia punya apa namanya kecepatan mesinnya. Nah jadi tidak bisa di cleaning di bawah blade shutternya. Jadi harus diganjel dulu agar dia buka di speed B. Nah seperti itu. Dan yang satu lagi, jangan lupa lensanya di open F nih teman-teman nih. Jadi kalau lensanya di open F itu pastinya dia terbuka semua. Jadi bolong, diaframanya tidak ada, dan itu bisa dibersihkan lebih sempurna, lebih detail, dan juga itu bisa dipastikan lebih bersih teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah untuk teman-teman Nusantara di Sabang sampai Merauke yang ingin kita bantu untuk mengcleaning optik dan viewfindernya, boleh nanti teman-teman apa namanya masuk ke kolom komentar. Nah nanti kita bisa arahkan untuk pengiriman alamatnya di mana. Nah seperti itu. Dan untuk rangefinder yang lainnya juga boleh. Nah nanti kita akan bantu. Selain untuk cleaning lensa dan viewfinder, ada juga yang macet, terus juga ada yang apa namanya kerusakan-kerusakan yang lainnya, nanti boleh kita bantu untuk memperbaikinya. Nah seperti itu. Dan juga untuk lensa-lensa manual, lensa-lensa autofocus, nanti juga boleh kita akan bantu untuk mengcleaning dan juga memperbaiki seperti error 01, dan juga autofokusnya tidak berfungsi. Nah kita akan bantu cek semua. Dan untuk kamera manualnya itu ada Rangefinder, SRL, TRL, dan juga
kamera point shoot. Nah, itu seri-seri kamera manual. Dan juga ada kamera-kamera yang lainnya seperti Digicam. Nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nah, untuk Digicam teman-teman itu biasanya kerusakannya kebanyakan itu over exposure ya. Jadi kalau misalkan kita foto di luar atau di banyak cahaya itu gambarnya bergaris-garis. Nah, itu untuk kerusakan umumnya untuk kamera semua jenis Digicam. Dan untuk kamera mirrorlessnya itu ada yang autofokusnya dan yang lain-lainnya, dan juga ada yang kerusakannya itu ada di semacam memori dan juga cleaning. Nah, nanti kita akan bantu untuk teman-teman yang punya kamera-kamera yang akan kita bisa bantu untuk pengerjaannya. Dan untuk DSLR-nya ini kita cuma menangani dua, yaitu Nikon dan Canon saja teman-teman. Jadi selebihnya kita tidak menangani karena tidak punya spare partnya. Dan untuk Nikon, Canon dari berbagai macam merek, tipe, dan juga kerusakan nanti kita akan bantu, baik body maupun lensa. Lensanya itu ada lensa 4 dan juga ada lensa lensa pabrikan. Jadi kalau 4 itu ada Tokina, Tamron, Vivitar, Maginon, Sigma, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bantu untuk teman-teman. Nanti boleh masuk ke kolom komentar apa yang akan kita bantu. Oke teman-teman, ini sudah sampai ke optik bagian depannya. Kita belah semua. Nah, ini di bagian depan ini terdapat 2 lembar optik teman-teman. Nah, ini biasanya kalau belum pernah dibuka ini cukup keras atau sulit sekali untuk membukanya. Sampai biasanya itu tangannya itu sampai lecet ya. Kita buka, jadi kita putar itu saking kerasnya itu tangan sampai lecet. Nah, itu kebanyakan terjadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau ingin buka-buka lensa atau cleaning lensa ring finder biasanya disiapkan alat-alat yang sudah safety. Jadi alat-alatnya dipersiapkan dan juga water cleaningnya yang bagus dan juga kapasnya yang bagus. Jadi untuk menghasilkan pekerjaan yang cukup memuaskan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga untuk teman-teman Nusantara, nah jadi kalau ingin langsung mampir ke lokasi silakan. Kebetulan kita ada di wilayah Jakarta Pusat. Nah, jadi untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang kebetulan ada domisilinya di area Jabodetabek bisa langsung mampir ke lokasi. Nanti kalau misalkan pengerjaannya tidak terlalu pengerjaan kita nih maksudnya lagi tidak terlalu banyak, itu mungkin bisa ditunggu gitu, jadi nggak usah ditinggal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk wilayah Jabodetabek bisa langsung mampir ke lokasi kita. Nanti boleh kita inbox lah di kolom komentar. Nanti kita bisa arahkan dan juga nanti kita bisa share log langsung untuk lokasi kita di Jakarta Pusat. Dan untuk teman-teman yang di luar area Jakarta Pusat, area Jabodetabek, nggak usah berkecil hati. Nah, seperti yang satu ini kita juga terima kirim-kirim dari semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan semua agen pengiriman langsung sampai ke lokasi kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Nanti banyak juga yang request minta dibuatkan tutorialnya untuk kenang-kenangan kameranya dieksekusi. Oke teman-teman, jadi untuk memastikan kalau optiknya itu sudah bersih atau belum, nah nanti sebelum kita rapatkan itu sebaiknya diteropong terlebih dahulu ya teman-teman. Kita teropong terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa optik itu yang kita cleaning sudah benar-benar bersih atau belum. Nanti akan ketahuan teman-teman. Jadi nggak langsung cleaning langsung pasang, cleaning langsung pasang, enggak. Jadi kita teropong lagi, jangan sampai nanti sudah rapi ternyata masih ada yang tertinggal teman-teman, seperti itu. Nah, dan juga untuk jenis kamera ring finder yang sedang kita tangani ini, jadi untuk kerusakan autonya itu, nah itu kita akan usahakan. Jadi belum tentu dijamin bisa ya teman-teman ya. Jadi semuanya kita usahakan. Terus juga kita cek dari berbagai
elemen yang memungkinkan aliran listriknya seperti itu. Jadi nggak langsung oh ya nih bisa oh nggak, kita nggak seperti itu. Tetap semua kita akan usahakan dan kita akan lakukan pengerjaan yang terbaik buat teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah ini untuk optik bagian depannya sudah selesai semua, sudah cling banget nih teman-teman. Jadi untuk seri ini, nah biasanya tuh lensanya tuh bagian depannya itu jarang sekali terjadi fogging. Nah, jadi kebanyakan juga cuma baret-baret. Nah itu dikarenakan tidak memakai pelindung atau filter teman-teman. Jadi kalau misalkan dipakaikan filter itu untuk cleaningannya di optik-optiknya itu kebanyakan akan kembali bersih lagi, karena lensa ini jarang sekali kita temui ya. Kalau misalkan belum dibongkar-bongkar itu biasanya ketahuan dari body-bodinya itu keras teman-teman. Jadi karena untuk kamera-kamera seri rangefinder Yashica Electro ini, jadi setiap baut dan drat yang terdapat di kamera ini semuanya itu dilem oleh pabrikan teman-teman. Nah seperti itu, jadi tidak mudah untuk dibukanya. Jadi harus dibuka dengan alat-alat yang sudah safety atau alat-alat yang bagus supaya baut-bautnya atau drat-drat yang lainnya itu tetap terjaga, jadi nggak rusak atau gompal. Nah oke teman-teman, ini kita sudah buka di bagian atasnya. Nah ini kita akan mulai mengcleaning bagian viewfindernya dan kaca viewfinder bagian depan dan bagian belakang. Dan ini pengerjaannya tuh tidak perlu terburu-buru teman-teman. Nah karena apa? Kalau misalkan terburu-buru nanti yang dikhawatirkan itu jadi baret-baret. Jadi ini halus atau lembut. Nah caranya jadi tidak seperti optik lensa teman-teman, cara pengerjaannya. Ini harus lembut gitu ya, supaya apa? Supaya coating daripada parts kuningnya itu tidak luntur. Nah ini kebanyakan kasus yang terjadi kalau misalkan kapasnya tidak baik untuk pengerjaan kamera-kamera rangefinder itu parts kuningnya itu hilang. Nah kenapa? Itu tergosok oleh kapas yang kita melakukan pengeliningannya itu terlalu keras atau terlalu kasar. Nah seperti itu. Nah jadi besar kemungkinan akan terjadi itu yang namanya gesekan-gesekan antara kaca dengan kapas, dan akhirnya si part kuningnya itu atau coating kuningnya itu hilang. Nah itu sangat disayangkan. Jadi harus dengan kapas yang terbaik ya teman-teman ya, untuk melakukan pengeliningan lens bagian-bagian viewfinder, lensa kamera-kamera dari rangefinder ini. Jadi viewfindernya untuk kamera-kamera rangefindernya itu harus lebih dimanjakan dalam pembersihannya atau pengeliningannya, karena itu sangat riskan sekali teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah hampir selesai pengeliningannya dan sudah dipastikan tidak ada serpihan-serpihan atau serabut-serabut dari kapas yang tersisa. Nah ini kita akan pasang kembali. Nah ini dia nih. Jadi di sini ada PR lagi nih untuk teman-teman nih. Jadi untuk pemasangannya sih seperti terlihat biasa-biasa saja nih teman-teman nih. Nah tapi di sini menjadi PR biasanya untuk pemasangan bodi bagian atas Yashica Electro 35 ini itu terkendala oleh ISO. Nah ini tempat ISO-nya ini teman-teman nih. Biasanya ini teman-teman bingung nih. Nah ISO-nya itu taruhnya di mana? Nah jadi untuk lebih gampangnya dan nanti untuk pastinya, nah kita akan kasih tutorial untuk teman-teman cara memasang ISO kamera rangefinder Yashica Electro 35 ini, dan posisinya nanti akan taruh di mana. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nanti waktu pemasangannya itu yang menjadi satu pedoman. Nanti untuk titiknya itu titik putaran ring daripada ISO
itu kita putar ke 25. Nah ini kita putar dulu ke 25 nih, putar ke arah jarum jam Indonesia ya. Nah ini ke 25. Nah kita taruh dulu ke titik 25. Sudah mentok di 25, baru kita pasang emblemnya. Nah nanti emblemnya itu kita pasang ya, kita arahkan ke ISO 25. Nah ISO 25. Nah baru kita masukkan bautnya. Nah setelah semuanya rapi, nah itu akan benar teman-teman. Nah jadi nggak salah-salahan ISO-nya. Jadi nanti itu akan menentukan paduan antara ISO atas dengan shutter mesin atau dengan auto sinarnya. Jadi nanti akan sinkron antara ISO dan autonya. Nah seperti itu. Kalau misalkan ISO-nya nanti bingung ini taruh di mana nih, posisi di mana. Nah itu dia. Jadi posisinya ada di situ. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai kita cleaning bagian viewfinder dan pemasangannya juga sudah selesai. Dan untuk lensanya juga sudah maknyos lagi teman-teman, sudah baik semua. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai perbaikan cleaning lensa Yashica Elektro 35. Semoga tutorial sederhana ini bisa mendapat wawasan dan inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.